ada sampai orang Israel kalau tidak boleh. Enggak. Makanya dikatakan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Bani Yakub itu serigala namanya. Bukan Bang, karena kan di Alkitab itu kan sudah jelas dikatakan. Bukan dikatakan di situ akulah jalan dan kebenaran, bagi yang dikatakan di situ bukan bagi orang Israel. Tidak sampai kepada apa-apa kalau tidak melalui aku. Bukan di situ, tidak sampai kepada apa-apa orang bagi orang. Iya, maksudnya makanya. gini Bang. Maksudnya ketika Tapi Yesus Alkitab kami katakan di Iya. ya, Pak. Ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus mengaku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Disebutkan di situ Bang. Lagi-lagi di dalam kitab Yeremia 50 nomor 17, yang digelari domba itu kan cuman Bani Yakub, Bani Israel. Di luar Bani Israel Yesus sebut dengan sebutan anjing. Gitu Bang. Jadi kalau dia mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, ya itu ucapan Yesus untuk kaumnya Bani Israel. Bukan di luar Bani Israel. Suaranya kecil Bang. Suaranya kecil. Ya Bang. Suaranya abang kecil. Udah Bang jelas. Itu pengakuan Yesus Bang. Itu pengakuan Yesus. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kita bukan Bani Israel. Malah kalau Anda baca di dalam Wahyu 3 nomor 9, orang yang bukan Bani Israel mengaku Bani Israel, mereka adalah jemaat iblis. Iya, tapi kan kita kata kuncinya kan ada Bang. Kata kuncinya kalau kami di Kristen itu, makanya kami mengakui dia sebagai juru selamat kami. Jelas dikatakan di Alkitab kami itu dikatakan tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dari siapa? Ya Yesus. Gitu. Itu ucapan Yesus untuk Bani Israel, abangku. Bukan untuk di luar Bani Israel. Iya, di situ enggak. Kalau di situ diucapkan dong lagi gitu. Aku tidak ada sampai kepada Bapa, ya dibuat apanya tanda kurungnya Israel, kan enggak, semua orang. Jadi kan semua orang itu siapa mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat, ya dia selamat gitu loh. Bukan begitu. Mungkin kayak gini, mungkin juga di Al-Quran juga disebutkan ada Nabi Isa, ya sama sebenarnya, dia kan lahir kan. Tapi kan kita mengaku itu, makanya di sini siapa yang keluar dari kubur? Ya saya katakan itu Yesus Kristus. Itu manusia, benar. Dia murni sebagai manusia. Kenapa? Karena dia dilahirkan, dikandung si Maria, dilahirkan murni gitu loh. Iya. Jadi kan berarti dia bukan Tuhan Bang ya? Berarti bukan Tuhan kan? Maksudnya? Berarti dia ini bukan Tuhan, yang keluar dari kubur ini bukan Tuhan berarti kan? Yesus Kristus. Bukan Tuhan. Ya, kalau dia kita katanya Yesus Kristus. Iya, maksudnya itu bukan Tuhan kan? Ya, yang Bapak, yang Abang bilang Tuhan itu, saya nggak paham. Tapi yang di Alkitab kami dikatakan Yesus Kristus. Iya, Yesus yang keluar dari kubur itu bukan Tuhan kan? Bukan Tuhan yang disembah Yahudi kan? Tuhan Yesus Kristus. Iya, Tuhannya Kristen, tapi bagi Yahudi itu bukan Tuhan kan? Ya kalau mengenai Abang Juma, saya nggak paham. Tapi kalau di Alkitab kami jelas dikatakan gitu. Jadi kan pemikiran manusia kan kadang Tuhan itu banyak nih polanya. Tuhan kemana kan nggak tahu kita. Jadi kita mengatakan Yesus Kristus gitu. Tapi dia itu dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi pengikutnya Paulus. Di dalam kitab Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi pengikut Paulus. Jadi yang keluar dari kubur itu ya Tuhannya pengikut Paulus. Tapi orang Yahudi Tuhannya bukan itu. Orang Yahudi Tuhannya, mereka menyebutnya Hasem atau Yod-Heh-Vav-He, yang bukan manusia dan bukan anak manusia. Sedangkan Tuhannya Kristen itu yang keluar dari kubur itu ya manusia dan anak manusia. Iya,
Makanya sesuai ya, kalau ke sana sih saya kurang paham Bang sih. Tapi kalau menurut Alkitab kami itu mengatakan dia figur murni manusia, tapi manusia tidak berdosa. Kenapa saya katakan tidak berdosa? Dia lahir dari Roh Kudus. Ya, sorry to say, dia si Maria perawan gitu loh. Gak ada hubungan antara dua jenis kelamin, antara pria dan wanita. Makanya dia pure sebagai manusia, ya, tapi tidak berdosa gitu. Iya, tapi setelah kita lihat konsepnya, ternyata seluruh dosa dunia ada sama dia, ditanggung sama dia. Berarti dialah manusia yang paling banyak dosanya, Bang, di antara seluruh manusia setelah itu, karena semua dosa-dosa ditanggungkan ke dia. Makanya dia mati secara terkutuk di atas salib, karena seluruh dosa manusia ditanggung sama dia. Berarti semua dosa-dosa itu sudah sama dia. Maka yang paling berdosa, yang paling banyak dosanya ya dia, karena semua dosa diambil sama dianya. Makanya dia mati secara kutuk di atas tiang salib. Kalau itu bukan, kalau kami sebagai Kristen itu bukan kutuk. Artinya dia datang karena dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa itu. Tuhan Yesuslah menggantikan kami gitu loh. Sebenarnya kami sesuai dengan hukum Taurat. Hukum Taurat itu jelas dikatakan, siapa yang membunuh dia akan dibunuh. Ya kan? Siapa yang berzina akan, itulah dia. Jadi datang Tuhan Yesus mengajarkan kasih. Ya udah, dosa-dosa kalian itu supaya apa? Supaya bersih, sayalah menjadi tanggungannya. Makanya dia rela disalibkan gitu. Oh, jadi dosa-dosa kalian yang belum lahir pun sudah ditanggung. Ya kita nggak tahu dong dosa, ya belum lagi mana lahirnya manusia, kan dia lahir dulu dong. Enggak, abang dengan Yesus kan 2000 tahun. Artinya Anda belum lahir, Anda sudah punya dosa, ditanggung duluan gitu. Ya enggak lah, kan kita kan sesuai Alkitab kita yang kita katakan. Jadi gimana ceritanya? Dia duluan mati menanggung dosa-dosa saudara, sementara saudara belum berbuat dosa. Itu gimana ceritanya? Abang belum berbuat dosa, bahkan lahir pun belum. Belum, betul. Izin dulu Bang Juma ya. Aku sampaikan dulu sama si Odi Jabat ini sedikit. Gini, Lai Jabat. Mau ke mana pun kamu menjelaskan sesuai dengan kita itu sama Bang Juma, tidak akan sejalan. Mau sampai ke akar pun tidak akan sejalan, karena versi penjelasan dari pendapatnya Bang Juma sudah beda dengan versi pendapat kita. Gitulah. Ya, masalahnya gini. Akar pun bilang tentang teorinya itu nggak akan sejalan itu. Masalahnya gini, Bang. Mau sejalan tidaknya, tetap kita sampaikan. Iya. Kan itu masalah itu, dia manusia itu punya pendapat yang berbeda, jelas ya itu. Iya. Cuman yang saya herankan di sini, jadi makanya tadi Anda mengutip Taurat. Tadi Anda mengatakan Taurat. Padahal kalau di Taurat itu ajarannya kalau ada yang ingin nebus dosa pakai binatang. Orang Yahudi itu pakai binatang. Perintahnya pakai binatang. Nah, ini di Kristen pakai manusia, itu ilmu dari mana? Ya, kalau di Injil kami itu kan punya kami ada Taurat, ada Injil. Iya, ya kan? kalau Taurat itu Bang, kalau Taurat diperintahkan di Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Yahudi apabila mereka ingin melakukan korban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak berupa domba, kambing, sapi, lembu. Itu perintah untuk Bani Israel. Nah, sekarang orang Kristen menebus dosa pakai manusia, itu ilmu dari mana? Ilmu dari Tiongkok, Bang. Oh, dari Tiongkok. Iya. Terus. Enggak, kita pun udah jelas dibuat di situ. Di mana itu, Bang? Dosa ditebus menggunakan manusia itu di mana tertulis? Kan udah sekarang Cerita Tiongkok, Bang. Oh, Tiongkok katanya. Ini karena kan di sini di Injil punya kami itu, karena dikatakan di sini kan udah jelas untuk menebus dosa, makanya saya katakan diturunkan Yesus Kristus melalui Roh Kudus, dikandung si Maria. Gitu. Berarti konsep itu konsep dari Kristen sendiri, bukan dari Taurat kan? Ya,
Ya ini kan saya katakan berkali-kali Bang, di Alkitab kami itu ada dua, ada Taurat, ada Injil. Ya, iya, mengenai dosa ditebus pakai manusia itu adanya di kitab Anda yang Anda sebut Injil. Tidak ada di Taurat kan? Di Taurat memang pas yang Nabi bilang itu, dia kalau apabila dia berdosa manusia itu ya pasti disembelih di hewan kan? Nah, Betul. terus kemudian yang mengorbankan manusia itu dari mana ajarannya? Manusia maksudnya gimana? Kan Yesus manusia, Bang. Jadi penebus dosa itu dari mana ajarannya? Dosa-dosa penebusnya manusia. Kalau di Taurat, dosa-dosa penebusnya binatang. Nah, di Kristen, dosa-dosa Kristen penebusnya manusia. Itu ajarannya dari mana? Dari Tobahol Bung Bang, makanya ada disebut Daboro Kenani Yura. Itu dari Tobahol Bung. Iya. Kalau di Taurat itu nggak ada. Malah di Taurat itu di Keluaran 23 dikatakan begini. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Begitu juga dikatakan di dalam Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, di antaranya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti menurut hukum Taurat, membunuh Yesus itu adalah dosa besar. Tapi Kristen membunuh Yesus adalah penebus dosa. Itu ilmunya kok bisa tabrakan kayak gitu, abangku? Ya karena nggak bisa direm lagi Bang, kecepatannya tinggi. Abang dari tadi melawak terus. Orang lagi serius, aku lagi serius. Kami ini menjadi sasaran untuk dijadikan sebagai murid yang keluar dari kubur itu. Tapi mata rantai untuk sampai kepada ajaran Nabi Musa yang disebut Taurat itu tidak nyampe ke sana. Contoh misalnya di dalam kitab Taurat dikatakan Tuhan tidak pernah dibentuk menjadi apapun. Yesaya 43 nomor 10. Tuhan maha menghidupkan dan maha mematikan. Yesaya Ulangan 32:39. Tuhan tidak pernah dibentuk jadi apapun, jadi makhluk atau apapun. Tuhan tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7:22. Kemudian Yesus selama 3 tahun penginjilan di tengah-tengah Bani Israel sibuk berdoa kepada Tuhan. Dan Yesus di dalam Matius 8 nomor 4 mencontohkan mengorbankan binatang. Tapi kenapa di tengah-tengah Kristen kok jadi beda ajarannya? Begitu juga Yesus yang sebelum penyaliban ajarannya beda dengan setelah ada yang Yesus keluar dari kubur kok jadi beda juga dia. Yang tadinya hanya untuk Bani Israel, begitu dia keluar dari kubur kepada seluruh bangsa kok jadi beda. Itu Bang yang kemudian kami pertanyakan. Kalau saudara penunggu ini udah mau tertawa aja terus dari tadi. Dan kalau kami lihat di dalam Ulangan di Imamat 18 nomor 21, di situ Tuhan mengatakan bahwa janganlah kau mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Berarti yang minta persembahan manusia ya dewa Molok. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi yang diperkenalkan Musa dan Yesus, ya tidak ada minta persembahan darah manusia, itu nggak ada. Tapi bertahun kemudian setelah Yesus sudah tak ada, penyaliban kok berubah menjadi ajaran penebusan dosa yang tadinya penyaliban itu adalah hukuman. Hukuman bagi orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Tidak ada orang Yahudi menebus dosa dengan menyalibkan kambing, menyalibkan sapi, apalagi menyalibkan manusia, itu nggak ada. Tapi kenapa di meja gereja tragedi yang terjadi antara Yesus dengan orang Yahudi berubah menjadi satu konsep agama penebusan dosa? Itu yang kami herankan gitu. Begitu abangku. Sementara Yesus sibuk mengajarkan bertobatlah. Untuk apa bertobat? Kalau ternyata dosa sudah ditebus sama dia. Tapi dia katakan bertobatlah. Kiamat sudah dekat. Bertobatlah, kiamat sudah dekat. Artinya Yesus mengajarkan pengikutnya untuk bertobat. Bukan menganggap dosanya ditebus. Begitu abang. Jadi kami tidak bisa dijadikan murid.
Ya, gimana? Saya kan hanya tadi mengikut konsep yang abang buat, siapa yang keluar dari kubur. Makanya kan kita jelaskan secara dasarnya itu tadi saya katakan. Makanya tadi kan abang bilang, apakah itu Yesus itu manusia? Ya, saya katakan gitu loh. Makanya kan di ajaran kami itu kan itu saya katakan tadi. Jadi kalau di ajaran kita itu sudah jelas mengatakan, kalau kami percaya dengan Alkitab kami kan gitu kan, ya kan kalau abang juga percaya dengan keluaran abang kan kita nggak tahu juga, karena kan beda mungkin kepercayaan masing-masing kan beda mungkin cara berpikirnya gitu. Tapi ada hal yang menarik abang. Itu Di sih. dalam pengakuan Yesus Kami- di kitab abang tuh menarik. Kenapa? Tidak ada yang sampai kepada Bapak kalau tidak melalui siapa? Iya. Yang menarik itu di Tapi sini. kalau di Al-Quran mungkin nggak tahu kita apakah Iya. dari dia menuju surga itu dari mana, kita kurang paham kan gitu. Tapi menurut Alkitab kami sebagai kami Kristen, itu udah dasarnya gitu sih. Ya, cuman ada hal yang mungkin lupa untuk dikaji di dalam Bible itu. Ucapan Yesus di dalam dalam Lukas 24 nomor 44. Yesus mengatakan, "Aku memang harus meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang telah tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur." Itu pengakuan Yesus. Dia harus pergi. Begitu juga di dalam Lukas 22 nomor 22. Aku memang anak manusia yang harus pergi meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang telah ditetapkan tentang aku. Yesus mengaku dia ditetapkan pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam Mazmur, Bang. Di dalam kitab Mazmur, kata Yesus harus digenapi. Mazmur 118 nomor 17. Kalau memang itu untuk Yesus, di situ dia berkata, "Aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Tetapi Tuhan akan mengangkat aku, menolong aku kemudian." Begitu juga khotbah Petrus, Bang, di Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Di situ juga dikatakan Yesus tidak ditinggal di dunia orang mati di alam kubur dan jasadnya tidak mengalami kematian, tetapi dia langsung terangkat ke langit. Itu juga lupa oleh pendeta ajarkan, atau mungkin sengaja untuk tidak diajarkan. Sedangkan yang disalibkan ini, menurut hukum Yahudi, siapapun yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Nah, terbukti paparan Paulus itu sendiri. Contoh, Bang, contoh di dalam Galatia 3 nomor 13, Paulus berkata begini, "Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat karena ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas tiang salib." Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Nah, tertulis di mana? Tertulis di Ulangan 21 nomor 22 dan 23. Apa yang tertulis di situ? Apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Berarti yang disalib pada saat itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dan orang ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Pertanyaannya, dosa apa yang dilakukan Yesus sampai dia harus dikutuk oleh Elohim? Sementara nggak ada dosa Yesus itu. Berarti yang disalib ini Memang nggak ada siapa? dosa Yesus. Ya, lalu yang disalib ini siapa kalau begitu? Nah, memang Iya. itu Yesus Coba itu tidak Abang berdosa. Juma tunjukkan dulu apa ayatnya bahwasanya Yesus dikutuk jadi berdosa. Galatia 3 nomor 13. Ya tunjukkan Paulus Bang, yang secara mengatakan langsung di itu. sini. Paulusnya yang Ya, berkata, tunjukkan dulu Kristus ayatnya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat karena kita, dengan jalan kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Nah, siapa yang digantung di atas tiang salib? Yesus. Orang yang digantung, yang dikutuk oleh Elohim.
Di mana jalannya Yesus orang benar ini dikutuk oleh Elohim? Nggak ada jalannya. Maka berlakulah apa yang dikatakan Yesus, aku harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Nabi. Amsal 21 nomor 18. Pengkhianat dipakai tebusan bagi orang yang jujur. Orang fasik sebagai ganti orang yang benar. Siapa yang fasik di situ? Siapa yang jujur di sana? Siapa yang benar di sana? Yesus orang benar, Yesus orang jujur. Berarti ada orang fasik yang menggantikan dia, ada pengkhianat yang menggantikan dia. Karena yang dikutuk sebenarnya di sana adalah Yudas. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa? Yudas. Berarti yang dikutuk siapa? Masa Yesus, Bang? Yang menerima suap Yudas. Tunjukkan dulu Bang ayatnya itu Bang. Yang mana? Yang abang sebutkan tadi, biar pintar kami Bang. Ulangan 27 nomor 25. Ya, aku tidak punya Bible di sini Bang. Coba tunjukkan pakai Bible kamera saya Bang. kecil, kalaupun saya tunjukkan kecil kali. Coba dilihat di HP. Iya, pakai HP abang. Aku cuma satu HP itu Bang. Ulangan 27 nomor 26 25. Terkutuklah orang yang tidur. Terkutuklah orang yang tidur. Terkutuklah orang yang tidur. Mana Terkutuklah Bang ayatnya Bang? orang yang membunuh. Terkutuklah orang yang menerima suap. Nah ini dia. Saya kasih stabilo ya. Jadi di antara kedua orang tersebut, antara Yudas dengan Yesus, yang pantas disalib ya Yudas, karena dia yang makan suap. Ya, tunjukkan dulu ayatnya Bang. Kecil sekali abangku, kecil. Nih saya sudah stabilo nih. Ulangan 20, ulangan 27 nomor 25. Buka di HP. Ini kecil, Bible saya kecil. Coba bisa dibaca Lao dijabat biar paham aku. Biar secepatnya aku keluar. Ya di sini ulangan 27 ayat 25. 25. Siap. Ya. Ya, di sini dikatakan terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus Amin. berkata amin. Nah itu. Sekarang Itu kalau kan diperhadapkan, Tuhan Yesus menyampaikan kepada umatnya, terkutuklah orang yang membunuh gitu Bang. Nah, Nah, itu kan, dari- menyampaikan makanya kan- itu. Saya kan, iya, makanya kan kita kan bacakan apa isinya, itu aja. Tapi kan tadi kan masalah disalibkan itu kan saya katakan berkali-kali tadi, karena Yesus Kristus itu memang dia orang yang tidak berdosa, makanya dia rela menebus dosa manusia, dia rela disalibkan sesuai kalau kita lihat di rela dalam disalibkan. gini abangku, Menebus dosa kita gitu. Karena sebelumnya di hukum Taurat itu pas dibilang cuma apabila dia berdosa itu mempersembahkan hewan sebagai penebusan. Tapi pada saat udah di Injil itu Tuhan Yesus menjadi rela disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi kalau di Injil itu nggak ada lagi hewan dipersembahkan. tapi kalau dikatakan rela bang, minimal ada 3 dalil yang kemudian saya bisa tunjukkan kalau Yesus itu tidak rela disalib. Yang pertama, ketika dia mengajar di bait suci,
ketika dia sedang berdoa dengan teman-temannya di Efram, gurun Efram. Datanglah kemudian tentara Romawi bersama dengan imam-imam kepala dan pengawal-pengawal mahkamah agama. Didata Lukas 22 nomor 52-53. Apa kata Yesus di sana? Sangkamu aku ini penyamun sampai kamu datang membawa pedang dan juga pentungan. Padahal setiap hari kau melihat aku di bait suci mengajar, tapi kamu tidak menangkap aku. Tetapi waktumu memang sudah saat sekarang dan waktunya kuasa kegelapan. Artinya, upaya menangkap Yesus itu adalah upaya dari kuasa kegelapan. Itu yang pertama. Di dalam Yohanes 8:37 sampai 44. Jikalau engkau anak-anak Abraham, kenapa kamu ingin membunuh aku? Itu karena kamu tidak memperoleh firman-Ku di dalam diri kalian, sehingga kamu ingin membunuh aku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Artinya Yesus berkata orang-orang yang ingin membunuh dia itu adalah anak-anak iblis. Anak-anak iblis. Jadi tidak ada alasan kemudian dia itu rela untuk disalib, tidak ada. Malah dia berdoa semalam-malaman di Bukit Getsemani itu, sampai malaikat turun memberikan kekuatan kepadanya hingga keringatnya bercucuran seperti titik darah. Nah, yang terakhir kemudian ketika dikatakan ikhlas, lantas kenapa Yesusnya kalau dikatakan ikhlas disalib mengatakan kemudian bahwa angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Angkatan jahat diberi tanda Yunus. Apa itu? Kebangkitan pada hari ketiga. Itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Lalu ketika Yesus ingin ditangkap di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57 dikatakan imam-imam kepala ingin membunuh Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Maka hari itu juga mereka bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa mereka. Maka di data nomor 53, maka mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. 54-nya setelah itu Yesus tidak lagi menampakkan diri di tengah-tengah mereka, melainkan Yesus kemudian pergi di sebuah padang gurun bernama Efram bersama dengan murid-muridnya. Tidak menampakkan diri lagi karena dia tidak ikhlas. Dia tidak mau dibunuh. Aku ambil poinnya Bang. Terakhir pertanyaan aku Bang, biar selesai aku ini ya, karena aku ini salah satunya komal abang yang lama menunggu dari tadi. Satu lagi pertanyaan aku terakhir Bang ya, jika memang agamaku ini agama sesat, aku minta kebenaran sama abang itu, bahwasannya abang menyatakan itu agama abang itu yang benar. Coba abang sebutkan di dalam Quran abang di mana aku izin dulu ya Bang ya. Menyatakan ya Bang Odi, jalan kebenaran dan terang, dan di mana abang Nabi Muhammad membuktikan mujizatnya menyembuhkan orang buta, orang sakit gitu Bang. Setelah bisa abang tunjukkan itu, pertanyaanku itu, saya akan masuk ke iman abang. Itu aja pertanyaanku, tunjukkan dengan secara jelas melalui Al-Quran Bang. Oke. Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Di situ dikatakan, katakanlah kepada seluruh umat manusia, jika engkau ingin dosa-dosamu seluruhnya dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, dan ingin dirimu disayangi oleh Dia, maka ikutlah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama. Yang kedua, orang-orang Israel ahli kitab dikatakan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15 dan ayat 16. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna
tuhfuna minal kitab wa ya'funa min katsir wa ya'funa an katsir wa ya'fu an katsir. Telah datang kepadamu kata Allah penjelasan yang menjelaskan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka Allah mengatakan, qad ja'akum minallah nurun wa kitabum mubin. Maka telah datang kepadamu cahaya, yaitu Nabi Muhammad, dan Al-Quran yang menjelaskan. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Maka ikutlah kepada petunjuk Al-Quran melalui Nabi Muhammad untuk menuju kepada jalan keselamatan. Apa mukjizatnya? Yang terakhir, apa mukjizatnya baginda Rasul Muhammad SAW? Kalau kita lihat mukjizat-mukjizatnya yang dipertontonkan di tengah-tengah kaumnya bangsa Arab, itu yang masih bisa dirasakan hari ini adalah Al-Quranul Karim. Dan setiap nabi itu memiliki mukjizat masing-masing. Musa membelah lautan. Yesus membangkitkan orang mati. Apakah itu masih bisa kita lihat? Atau itu hanya tinggal kenangan? Tinggal kenangan. Yang dibutuhkan sekarang ini apa? Kalau belah lautan sudah bisa, ada pancang, orang sudah bisa, kemudian lautan jadi daratan sudah bisa. Kalau menyembuhkan orang, sudah banyak orang yang disembuhkan kemudian. Kalau membangkitkan orang mati, ya banyak orang penyakit jantung, jantungnya kemudian dipotong, disambung pakai cincin, masih belum mati dia, masih hidup sampai sekarang. Lalu apa yang dibutuhkan alam semesta hari ini? Hukum-hukum. Hukum-hukum apa? Al-Quran, pembimbing dalam hidup. Bimbingan dalam hidup, yaitu Al-Quran. Satu-satunya mukjizat yang masih ada di antara seluruh nabi hanya Al-Quranul Karim. Ini titipan Nabi Muhammad yang bisa dilihat dan dirasakan oleh seluruh manusia. Kalau Yesus apa titipannya? Nggak ada. Musa titipannya apa? Nggak ada. Jadi mukjizat satu-satunya masih ada di atas muka bumi ini, ya Al-Quran. Nggak ada yang lain. Lalu kenapa banyak orang-orang Muslim bang minta pertolongan doa kesembuhan kepada orang Kristen selama ini yang muncul di media sosial bang? Sementara orang Kristen tidak pernah minta kesembuhan kepada melalui nama Muhammad atau melalui nama Ustaz atau Haji. Oke. Itu jelaskan dulu bang. Baik. Orang Islam yang minta kesembuhan dari orang Kristen berarti dia tidak pernah belajar Bible. Pertama, Yesus sendiri mengatakan pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermukjizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu. Pada hari terakhir nanti, pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Jangankan kepada orang Kristen bang, banyak orang yang datang ke kuburan, banyak orang datang ke pohon, ke batu-batu besar, minta kesembuhan. Banyak. Itu adalah orang yang kurang iman, kurang percaya. Kalau orang yang imannya bagus, ada orang bisa sembuh dengan air wudhu, ada orang bisa sembuh hanya dengan mengatakan bismillah, ada orang bisa sembuh hanya dengan bersalawat kepada Rasulullah. Cuman mereka nggak percaya, mereka nggak yakin. Begitu ada penyembuhan-penyembuhan, tertarik. Kenapa tertarik? Karena mungkin sakitnya sudah terlalu parah, sampai dia pergi kemudian ke orang-orang yang ya mungkin agamanya Kristen, yang kebetulan bisa bermujizat seperti Andi Simon, siapa lagi, Rusuli Lubis. Tapi ingat, kata Yesus, mereka semua ini akan diusir. Diusir oleh Yesus, dan Yesus berkata dalam Matius 7 nomor 21, 22, 23, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Dan juga Yesus mengatakan Kristus palsu itu mampu bermujizat. Waspadalah kepada Kristus palsu dan nabi-nabi palsu. Dia akan datang melakukan banyak tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang, menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kalau dikatakan karena dia mengobati lantas agamanya benar, tidak. Saya banyak lihat orang sembuh kok. Orang Islam diobati sama orang Islam. Dan sekarang kalau sakit, ya kan ada rumah sakit. Dokter ada yang Kristen, ada yang Islam, semua datang sembuh.
Tak ada masalah itu, bukan menjadi acuan. Bukan menjadi acuan. Dokter Kristen datang pasien yang Islam sembuh. Dokter Islam datang pasien Kristen sembuh. Sugestinya itu, sugesti. Tapi Karena gini, kalau Bang, karena kalau dikatakan itu adalah hebat pengobatan itu, kenapa kemarin ketika COVID orang-orang Kristen tidak menyebar ke rumah sakit mengobati orang? Yang saya lihat malah di rumah sakit itu banyak orang Kristen. COVID kemarin lebih banyak Kristen yang meninggal daripada Islam. Jadi itu bukan acuan. Saya sendiri Bang, Begini, saya bukan bohong. Saya kalau orang-orang cuman kerasukan biasa, kerasukan setan, alhamdulillah dengan tangan saya bisa, insya Allah saya bisa sembuhkan. Hanya dengan baca doa-doa aja. ya, tapi gini Bang, tapi kalau memang di kemudian hari atau di hari kiamat baru kami tahu rasanya bagaimana mengimani tentang ke orang Kristen itu, di ajarannya tidak ada sama sekali mengenai hal buruk. Tetap kami seorang Kristen itu diajarkan jangan berzina, jangan berbohong, jangan membunuh, dan kasihilah musuhmu seperti dirimu mengasihi manusia. Itu kan sama sekali kalau saya ambil poinnya tepat Bang. Itu Dan semua mujizatnya itu sejalan. kalau Sebenarnya ajaran-ajaran tidak ada yang kayak salah. begitu Bang. Kalau ajaran-ajaran kayak begitu, semua agama ajarkan, Hindu, Buddha, semua ajarkan. Semua mengajarkan seperti itu. Masalahnya bukan dari aspek itu yang kita lihat. Masalahnya yang benar adalah sembahan kita itu loh. Semua orang Ya, tanpa yang kayak jangankan kesembahan itu untuk mengambil kebenaran, kalau menurut saya pribadi jauh lebih meyakinkan tentang imanku Bang. ya Karena silakan. Tapi yang saya tahu Kristen Katolik masuk ke Indonesia itu melalui pembunuhan. Maaf saya ini, itu fakta. Kalian sekarang bisa berbicara kasih, karena Indonesia sudah merdeka. kita 350 kan berbicara tahun. teori Bang, bukan berbicara tentang sejarah masuknya ke sini. Lah, itu kan Bukan praktek. berbicara Itu praktek. Agama Kristen menyebar ke seluruh dunia itu dengan perang. Di mana? Di Indonesia ini ada Kristen masuk dengan damai? Di mana? Di mana? Katolik masuk melalui Portugis, Belanda, kemudian Kristen masuk ke Indonesia. Jadi mereka membuat teror dulu, menakutkan orang, membuat bencana, membuat musibah. Setelah kemudian orang terjepit, orang susah, baru datang misionaris, mendoakan, mengajak mereka masuk ke Kristen. Itu polanya. Sekarang Anda boleh berbicara ajaran kasih, karena sudah merdeka. Berani nggak Anda ketika Belanda datang menjajah Anda berbicara, kami adalah kasih, mengasihi musuh? Berani nggak? itu kan bisa disebutkan sejarah antar suku Bang, atau sejarah manusia Enggak. datangnya. Mereka datang membawa misi Kita kekristenan berbicara dan sesuai Katolik. kita kan Mereka berbicara dengan sesuai- datang ke Indonesia ini mengajarkan menjajah, menjara, merampok dan juga mengajarkan agama mereka. Itu. Tapi silakanlah Ada itu, Bang, kepercayaan kalau Anda dia silakan. merasa Silakan dengan keyakinan Anda, agama Anda kasih, agama Anda baik, silakan. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan di setiap Ya, agama. saya Ya kan- mungkin agama Islam menurut Anda radikal, mungkin agama Islam itu kejam, makanya kemudian kekejaman Islam itu sampai mereka bersatu mengusir penjajah yang beragama Kristen, maka Anda mengatakan kami adalah agama yang kejam, mungkin Islam ajaran kasih. Karena yang menjajah masuk ke Indonesia ini adalah tentara-tentara dari Arab, dan yang mengusirnya itu adalah orang-orang Kristen mayoritas. Mungkin karena kalau saya lihat ajaran kasih di Kristen itu yang mana ya? Satu aja. Iya, saya tunjukkan ya Bang, Iya, silakan. tentang kasih. Iya, silakan. Ketika itu sudah banyak fakta beredar melalui media sosial tentang pembubaran gereja, itu pernah dibalas perbuatannya itu apa tidak Bang? Masjid saya dibakar di Tolikara, Ambon Poso,
Dan sampai hari ini siapa pelakunya di timur sana? Hah? Di kota saja ini Sulawesi Selatan, pemakaman 40.000 jiwa. Pelakunya siapa? Alah, sudahlah. Kalau hanya kebencian berbungkus pelan-pelan ngomong mah itu semua juga orang bisa. Anda saya ngerti kok, Anda dari tadi memperlihatkan bertanya cuman sakit hati aja yang kamu sembunyikan. Pura-pura kayak pendiri agamamu. Ya, aku kalau kamu bisa menjawab saya masuk agamamu. Mulut, mana bisa muka kau kayak kau itu tinggal kemakan babi. Halo, selamat malam. Muka sudah mirip kandang begitu. Tidak bisa tinggalkan babi lah. Ya, malam saudara. Silakan buka kamera. Tidak bisa diokekan Bang. Bisa. Tuh aku sudah kirim. Saudara Anton juga bisa. Silakan. Nah, kan bisa. Oke. Oh iya. Pace. Lagi makan siri rupanya Pace. Selamat malam. Malam Bang. Dari Ya. Katolik, Protestan? Saya Protestan. Protestan Abang. Iya. Iya. Abang pernah dengar amanat agung? Ya pernah lah. Perintah untuk mengkristenkan orang di luar Kristen? Ya pernah lah. Jadikanlah segala bangsa ini muridku. Nah, itu yang ngomong kayak gitu siapa Bang? Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Maksudnya Tuhan keluar dari kuburan. Tuhan yang bangkit. Dan Bangkit jadi dari dia ya bangkit dari kematian. Lalu yang membangkitkan siapa? Allah Bapa. Ada berapa sebenarnya Tuhan? Tuhan membangkitkan Tuhan gitu maksudnya Bang. Jadi itu konsep Tritunggal. Maksudnya Tritunggal, 3 tapi 1. Iya. Artinya Bapa, ketika Putra, dan Roh Kudus. artinya ketika Tuhan satu mati, Tuhan yang lain bangkitkan. Kalau pemahaman seperti begitu beda Bang. Tapi tadi yang membangkitkan katanya Bapak. Iya betul. Berarti Tuhan Jadi kalau lain Bapak- membangkitkan yang Tuhan yang hidup membangkitkan Tuhan yang mati. Kalau abang berpikirnya seperti begitu, pemahamannya seperti begitu, berarti beda dengan kami Kristen. Ya, kalau kami Abang coba Kristen. diterangkan. Kalau kami Kristen, Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu. Satu dalam keesaan, tetapi dia masuk dalam 3 pribadi. Maksudnya Tuhan yang satu ini merasuki pribadi-pribadi lain. Jadi ada pribadi kerasukan Tuhan gitu maksudnya atau gimana? Bukan kerasukan. Dia Jadi, Bang? tidak seperti kerasukan gitu. Jadi Tuhan itu, Allah itu dia mewujudkan dirinya dengan mengutus anaknya yang turun menjadi manusia. Iya. Tapi kalau kita lihat abangku di dalam Filipi 2 ya, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, di situ dikatakan Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya, ketuhanannya, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia dan sama seperti manusia dan taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Nah, tadi Tuhan mengosongkan diri, tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan turun menjadi hamba. Setelah menjadi hamba, dia mati. Yang membangkitkannya siapa? Oke, baik. Jadi begini, Bang. Maksud daripada Yesus diutus ke dalam dunia ini untuk menebus kesalahan dosa daripada manusia. Nah, itu yang kami percayai gitu. Iya, itu dia. Beda pemahaman. Bukan itu, Bang. Maksudku Jadi- dia kan keluar dari kubur. Tapi sebelum dia keluar Iya. dari kubur, dia kan mati.
Nah, yang menghidupkan itu siapa? Sementara yang menjadi manusia ini adalah yang satu itu. Yang menghidupkan itu Allah Bapa. Tadi Tuhan Bapa itu sudah turun jadi manusia. Filipi 2 coba abang baca. Nomor 6. Coba abang baca konteksnya dulu. Yang saya tahu di situ Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan dirinya, lalu turun menjadi hamba, menjadi sama seperti manusia, lalu taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Theos itu ada berapa bang? Kan cuma satu. Betul lah bang, yang abang ngomong itu betul. Nah, Theos yang satu ini turun. Theos yang satu ini turun menjadi hamba, menjadi manusia, mengosongkan dirinya menjadi manusia. Lalu yang membangkitkan siapa? Sekarang gini bang, saya kasih contohnya saja ya. Contohnya bagaimana? Apa ya contohnya? Contohnya begini. Abang punya anak. Iya. Ya, abang punya. Abang mau pergi ke suatu tempat, tapi abang mengutus anak abang dengan nama marganya, menggunakan marga abang gitu. Tetapi di dalam nama yang berbeda. Nah, terus sampai di sana sudah abang penuhi undangannya. Ini contoh perumpamaan ya. Jadi jangan disalah artikan. Jadi abang sudah penuhi undangannya, abang kembali, tetapi abang meninggalkan suatu kesan dengan hal yang baik gitu. Lah, ini beda, Bang. Yang tadi itu Bapak mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan turun ke bumi menjadi manusia. Tuhannya yang turun ke bumi menjadi manusia, Bapaknya yang turun ke bumi menjadi manusia. Dia tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri. Turun ke bumi, mengambil rupa manusia, lalu taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Nah, kalau Bapak turun ke bumi mengambil rupa manusia, lalu mati, pertanyaannya, siapa lagi yang membangkitkan? Bukankah tadi Bapak sudah mengambil rupa manusia? Abang tadi dengar saya punya perumpamaan tidak? Contohnya yang saya kasih. Ya, yang abang jadikan contoh tadi itu saya mengutus anak. Tapi kalau di Filipi 2, kalau di Filipi 2 bukan mengutus anak, dia sendiri yang mengosongkan dirinya, turun menjadi manusia. Minta maaf abang, saya tanya abang dulu, konteksnya apa dulu itu bacaan? Konteksnya Tuhan turun, konteksnya Tuhan turun mengambil rupa manusia. Ya, terus. Nah, setelah menjadi manusia dia mati. Pertanyaan saya, siapa lagi yang membangkitkan dia? Dia kan cuma satu. Makanya tadi saya bilang tuh, perumpamannya seperti itu tadi. Kalau abang pahami baik-baik, maka sebenarnya abang bisa mengerti. Gitu. Perumpamaannya itu nggak kena, Bang. Karena semisal kalau kita lihat dari Filipi 2 tadi itu seperti seekor sapi mengambil rupa seekor ayam. Tidak mempertahankan kodrat sapinya, tetapi turun menjadi seekor ayam. Tak ada lagi sapi, sudah jadi ayam. Coba Anda baca Filipi 2. Nomor 6, nomor 7, nomor 8. Filipi 2, tunggu sebentar ya. Iya. Aduh. Bisa kalau keluar berarti dia langsung keluar nih, mati nih. Baca aja dulu, Bang. Ini kalau saya keluar, abang punya Alkitab kan di situ? Ada tapi kecil. Saya nggak bisa tampilkan di layar. Kecil, Bang. Cuman saya bisa baca di sini.
kecil. Jadi dia bapak tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa hamba, lalu menjadi manusia, lalu taat sampai mati di atas tiang salib. Lalu siapa yang membangkitkan? Ada Bapak yang membangkitkan. Lalu siapa yang keluar dari kubur? Kalau Bapak ternyata masih ada di atas, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bun. Iya, seru banget tadi ya. Tapi kabur Konten-konten. orangnya Bun. Iya, karena dia mau nipu itu, bohong-bohong aja mau pindah, ya kan? Menghilang. Menghilang dia, menghilang. Gimana Iya. Bun? Ada hal yang perlu kita Izin. Iya, silakan. Iya. Apa namanya? Jadi acara itu tanggal berapa? Acara api kita tuh pun ini Gurunda. Tanggal 13. Tanggal 13 ya. Siap. Di Jakarta. Jadi saya nanti izin transfer aja ya Gurunda ya. Boleh Bunda, boleh. Langsung ke api Bun. Ya. Masya Allah, luar Langsung biasa api, Bunda ya. Mila. Siap. 5 cukup lah ya. Insya Allah Bunda, insya Allah 5 cukup. juta. Ya, Oke. insya Allah. Itu batas kemampuan saya di situ. Iya Bunda. Masya Allah. Ya. Nanti langsung ke ini, ke apa? Ke rekening Saya api. pernah, rasanya gimana, pernah. Ini Bank Mandiri ya Bang, apa gitu kan? BNI. Bang BNI. Siap. Sebentar, coba sekali. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. BNI Syariah ya, BNI Syariah ya. Bukan syariah Bunda. Oh enggak ya? Loh, Bukan. dulu ngirim Bukan. pernah ke BNI Syariah. Coba nanti saya tanya sama teman-teman kita ya di grup aja, nanti saya tanya. Siap. Iya. Masya Allah. Jadi teman-teman, saya sekalian informasikan, tolong dilihat di PT Bunda Mila, ya dukung di sana. Beliau dalam misi untuk mengajak Taipudin untuk bertemu, ya. Dan ternyata Ya, hal itu benar. sudah dia lakukan, membuat kemudian penggemar yang ada di Indonesia, penggemar Taipudin itu ketakutan ketika Bunda Mila minta untuk diaturkan ketemu dengan Taipudin, gitu teman-teman. Jadi di follow PT-PT-nya, ikuti perkembangan pergerakan beliau di Amerika sana. Itu ya teman-teman. Banyak informasi-informasi yang baik dari PT-PT beliau yang bisa teman-teman jadikan sebagai pelajaran, pengalaman dan seterusnya. Silakan di follow sekalian, ikuti PT-PT. Jadi Gurunda beliau. izin. Siap. Jadi kemarin itu sedikit saya cerita ya. Si saya pudingnya itu udah mau ketemu. Jadi kita kan siapin tuh. Kalau saya langsung ke tempat dia kan jauh banget, udah gitu panas sekarang kan. Jadi kita bilang ketemu di tengah. Nah dia udah nyebutin restorannya. Saya udah tahu itu memang restoran itu tuh agak di tengah lah, nggak terlalu ini. Rupanya si apa yang hostnya ini mulai berasa ini, wah jangan-jangan nanti si Bunda Mila nih apalah katanya agennya Bang Zuma lah, apalah segala macam itu. Jadi nimbulin dia jadi takut. Akhirnya saya di stop ngomong itu di situ. Lucu banget kan? Ampun deh, ya Allah. Takut ya, mudah-mudahan mereka, aja deh. Takut, makanya saya kejar terus deh. Benar saran Bang Zuma, kita kejar terus sampai ketemu. Soalnya kalau udah ketemu Saipudin, dia ini sering ketemuan Edis. Nah itu mau saya gabungin gitu loh. Iya. Seperti itu. Iya Bunda. Ya udah, Bunda mau ini lanjut dulu deh. Siap. Makasih Bunda ya. Ya. Makasih sama-sama. Panjang umur, Bunda. sehat selalu, sukses terus Ya. usahanya di sana, jaga Amin. diri baik-baik, Masya Allah. Ya, Bang Zuma juga ya. Siap. Sehat-sehat ya. Saya mewakili netizen Mudah-mudahan- mengucapkan banyak terima kasih dan juga api Bunda. Lanjutkan Ya, perjuangan. sama-sama. Siap. Terima Masya kasih. Allah. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
apa konten-konten abang, memang suka saya. Kadang saya Siap. tengok juga di abang, paling suka lah saya memang nengok-nengok apa konten. Siap. Makasih Tapi Bang. tapi maunya abang menghadapi orang-orang yang kayak gitu bang, abang harus dengan sabar. Gak perlu abang dengan emosi apa, sabar bang. Yang penting kita di agama kita harus kita tegakkan terus bang. Siap, siap. Saya coba belajar sesabar mungkin abangku. Tapi ya terkadang memang karena kita yang mengalami perang, Iya. itu beda dengan orang yang cuma duduk-duduk aja. Karena kalau kita lagi berdebat itu semua tenaga itu kerja, pikiran, Iya. nafsu, ya kan ya. Kemudian pembawaan, penjiwaan kita, emosi kita, itu semuanya bekerja. Nah, yang penting saya minta kepada abang, abang harus tahan emosi abang, nggak perlu apa, kita harus dengan rileks, santai menghadapi orang itu bang dengan sabar. Itulah biar Iya. itulah namanya dengan ujian, kita diuji dengan penuh kesabaran kita bang. Kasih. Saya cuma Oke gitu aja abangku, makasih ya. Nah, saya cuma gitu aja menyampaikan pada abang, tegakkan terus bang ya. Baik, baik abangku, baik. Oke bang ya, Siap. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku love yang ada di YouTube, syukran barakallahu fik. Masya Allah. Jadi kalau ada perintah menegakkan, jadi sahabat-sahabat juga harus paham dalam berdakwah itu, dalam berjihad, keras itu bagian daripada jihad. Marah itu bagian daripada jihad. Bukan mulu-mulu. Burunda, aku Iya. parkun sebentar ya, biar di follow sebentar ya. Siap, siap, siap Bunda, siap. Teman-teman silakan di follow Bunda, Bunda Mila Udah, lanjut silakan. aja, saya nggak ganggu nih. Siap. Gitu. Jadi marah juga itu jihad. Jangan dikira marah itu bukan jihad. Cuma mau melempem aja, iya Pak, iya Pak, oke Pak. Itu bukan jihad, itu Indomie. Saya dengan pola saya teman-teman ya. Saya dengan pola saya tahu ritme. Saya tahu di mana saya harus keras, di mana saya harus berlembut. Gitu. Saya juga belajar, saya banyak belajar tentang psikologi. Saya juga belajar psikologi, belajar mengajar. Bagaimana menjadi seorang pendidik, saya juga belajar. Nah, yang kita hadapi ini bukan manusia biasa. Mereka ini adalah saudara-saudaranya itu. Jadi ya mau tidak mau saya harus tegas keras. Begitu abangku. Bahkan nyawa pun dipertaruhkan. Bukan ecek-ecek, bukan main-main. Kalau mau menasihati orang tua, menasihati orang-orang yang sudah sehat otak ya memang. Tapi kalau di dunia debat kayak begini, kecuali kalau saya penceramah mungkin. Halo saudara Romeo, selamat malam. Halo. Makasih abangku yang sudah memberikan nasihat. Bagaimanapun nasihat abang saya terima ya. Namun ketika hal itu saya belum bisa sepenuhnya praktekkan, itu artinya kesempurnaan belum sampai kepada saya. Saya harus banyak belajar. Tapi saya belum menemukan metode menghadapi penghujat. Saya harus sabar, itu belum. Saya belum temukan metodenya. Gimana saya harus bersabar di hadapan orang yang menghina Tuhan saya, menghina agama saya, itu saya belum temukan. Saudara Romeo silakan buka mic-nya, silakan Bang. Halo. Halo. Kalau abang cuman mau bisu-bisuan jangan di sini Bang. Di toilet umum. Halo. Dah ke kuburan sana. Halo. Saudara Halo, Luis Kawianto. Ya, ini dari Madura, Bro. Iya, gimana Bang? Dari sekte mana? Alhamdulillah, saya mendukung 100% untuk Bang Suma. Makasih Ya, abangku, sehat selalu Bang. mudah-mudahan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Mudah-mudahan jihadnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu aja yang saya sampaikan, Bang Suma. Iya, iya Bang, makasih. Salam dari Madura, satu darah. Baik. Masya Allah. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Retro. Halo. Saudara Love, thank you. Barakallah fik. Silakan teman-teman OT naik, minta permintaan. Halo. Halo, selamat malam. Malam. Ya, bisa buka kameranya, Bang. Silakan. Siapa Bangku? Tapi Ya. cukup menarik juga tadi itu pembahasannya waktu teman-teman dari agama sebelah. Iya. Memang Assalamualaikum, Bang. Dari Muslim ya? ya dari Muslim. Ada yang ingin disampaikan, Bang? Silakan. Kalau untuk hal yang disampaikan sih, Maaf, Abangku, Abang merokok, kena kami pelanggaran nanti. Tolong, aduh. oh enggak, ya. Maaf, Bang, saya turunkan, Bang. Di tempat Gurunda ini banyak juga oten-oten ya, Gurunda ya. Iya, Bunda. Iya, saya mau kasih. Assalamualaikum Abang Da. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Erik lah, kok turun? Kenapa turun? Kok loncat? Mana nih anak singa? Saya open cam dulu deh. Halo, selamat malam. Halo. Bang, Halo. Bang Cuma. Iya. Halo. Iya. Halo. Ini saya Islam. Iya. Saya penasaran Bang. Yang live di TikTok yang nama akun TikToknya Kituns tuh Bang. Tituns. Kenapa dia? Tituns, bukannya itu balon. Balon ulang tahun. Bunda di mana ini, Bun? Wah, Masya Allah. Luar biasa. Subhanallah. Suaranya, Bun, tidak ada keluar, Bunda. Termute. Nah, ini baru ya. Iya. Saya mau kerja sudah di mobil. Saya mau tanya karena ada yang agak nyinyir, cuma buat saya nggak apa-apa lah. Kalau saya kayak ngasih koin, ngasih semangat, apologet, apa itu kayak riak gitu? Enggak kan ya? Tergantung niatnya sih, Bun. Tergantung niat ya. Kalau saya tuh kepengen biar oten, orang-orang di bawah tuh ngelihat nih orang Islam tuh apa generous, istilahnya mendukung. Iya, betul. Teman-teman kita juga mau, tapi mereka belum sanggup gitu, Bunda. Iya. Jadi kalau ada yang nyinyir itu mungkin non Muslim kali. Iya. Iya. Iri. Iya, Karena memang saya nih Bun sebagai seorang pendebat, ketika kemudian berhadapan dengan lawan diskusi, Iya. itu bukan hanya perang logika juga. Karena saya melihat euforia daripada teman-teman itu ketika kita berdebat.
apa yang mereka dukung kepada kita itu berdampak kepada musuh. Iya, iya. Lawan diskusi kita itu seketika down. Apalagi kalau memang misinya itu naik ke atas untuk mencari simpatik dari kalangan mereka, supaya datang juga di Komal itu memberikan dukungan juga. Dan ternyata yang dia temukan justru lawan diskusinya itu banyak yang mendukungnya. Itu juga pengaruh, Bunda. Kami rasakan sebagai apologet Islam. Begitu. Bedanya kita apologet Islam, kita nggak berharap itu. Tapi kalau dikasih ya kenapa tidak? Itu kan namanya TikTok, hiburannya itu di situ. Benar. Namanya TikTok itu hiburan. Saya mikirnya gini, Gurunda. Yang namanya Bang Zuma aja yang istilahnya number one sekarang ini. Lagi banyak penghujatnya kan. Apalagi kita-kita ini yang istilahnya pendengar lah. Cuma kadang-kadang pengen naik, pengen ngobrol gitu loh, kayak gitu. Apalagi gitu loh. Jadi saya mulai sekarang nih udah mulai kuat nih ditatar sama Ustadz Wafi juga. Bun, jangan dibawa ke offline. Kalau udah di online aja. Tutup TikTok, tutup juga gitu loh. Bener juga ya. Jadi gini, Bunda. Justru kami ini yang duduk di API ini sangat bangga gitu loh. Ketika di kalangan orang-orang kita yang mungkin memiliki kelapangan rezeki, mereka punya potensi untuk itu, tapi memberikan ruang waktu dalam hidup mereka itu untuk ikut bergabung dengan mendukung pergerakan kita ini. Itu apa? Memperlihatkan wajah kepada musuh bahwa ternyata Islam itu betul-betul bersatu. Mulai dari kalangan rumput sampai ke atas itu mereka bersatu. Buktinya dengan adanya Bunda Mila, dengan adanya siapa teman kita, banyaklah pokoknya, termasuk Mbak D yang mendukung dari dulu, mendukung teman-teman. Kemudian ada Bang Afida dan seterusnya yang berjuang di belakang kita untuk mendukung teman-teman. Ya itu sangat bermanfaat bagi pergerakan gitu loh. Bagi pergerakan. Dan itu membuat kemudian musuh kita itu menjadi ciut. Oh iya. Bahaya ini kalau kita lihat persatuannya umat Islam, bahaya kata mereka. Kemarin waktu di tempatnya sama si Saifuddin, dia bilang tuh si Bunda Mila tuh kan agennya API, aduhnya Bang Zuma katanya. Agennya Bang Zuma tuh spendernya API, hati-hati katanya. Hati-hati tuh ntar kejerat. Iya. Berarti kan mereka menonton kalau kita lagi live. Iya, memang betul. Mereka menjadikan salah satu alasan ciut. Betul. Iya, bahaya kalau kita debat dengan orang-orang itu, pendukungnya di bawah itu bertaburan koin. Nah, mereka kan motivasinya di situ. Ya. Jadi ketika kemudian Komal-Komal Islam itu banyak yang mendukung, udahlah. Coba aja nanti, Bunda. Ke depan kalau sudah ada kayak Bunda Mila 5 orang, 10 orang, di atas daripada itu yang setiap saat mendukung pergerakan ini, ya pasti mereka down dengan sendirinya. Susah dilawan ini, susah kita lawan. Dan itu akan berdampak kepada semua lini, Bun. Dia akan nampak, oh ternyata Islam itu betul-betul saling mendukung. Jadi kita yang bergerak di bidang apologet Islam ini nampak di permukaan bahwa di belakang para apologet ini adalah umat Islam secara menyeluruh. Bukan pergerakan kecil. Bukan hanya orang per orang, tapi Islam secara menyeluruh. Yang di luar negeri, di dalam negeri ternyata mendukung API ini. Berarti API tidak bisa dianggap sepele. Karena memang faktanya begitu. Ya, saya udah lihat itu kemajuan di API sedikit-sedikit ya. Iya, mudah-mudahan kalau mau besar tuh emang dari segi manusianya, dari segi financial dan segala macam itu memang kita makin kesini makin harus banyak perbaikan ya, Bunda ya. Betul Bunda. Dan ya saudara-saudara umat Islam juga harus menyadari bahwa kalau nggak gampang, Bunda, itu banyak cobaan itu. Siap, ya betul. Benar sekali. Iya betul. Maksud saya gini loh, Bun. Harusnya juga kita sebagai umat Islam itu kalau sudah merasa oh ada yang mewakilkan,
Ada yang kemudian membalas kesakitan hati kami. Selama ini agama kami dihujat, selama ini kami direndahkan, selama ini kami dianggap anarkis, teroris, radikal, intoleran, dan seterusnya, agama teror, dan seterusnya. Begitu ada orang-orang apologet Islam yang berdiri untuk menyuarakan, membantah semua itu, mengkanter itu semua, ya marilah kita dukung, kan gitu, Bon. Iya benar. Dukung mereka. Kenapa? Ya kalau Bang Suma sih tidak masalah. Insya Allah kalau saya bisa. Tapi teman-teman kita, adik-adik kita, anak-anak kita yang masih kuliah, Benar, belum. masih nganggur, masih ini, ya lah wong didukung lah. Maksud saya gitu. Kalau mereka kemudian live, ya dikasihlah mawar satu. Itu mahasiswa loh kebanyakan dari kita. Mereka masih berjuang untuk menyelesaikan kuliah dan seterusnya. Jangan sungkan. Kan itu akan menjadi amal jariah maksud saya, Bunda. Betul. Ini juga Gurunda, bukunya Ustadz Wafi ya, kita nyimpang sedikit. Itu kan saya lagi minta dikirim tuh. Nah itu kita akan translate ke bahasa Inggris. Nah insya Allah dengan translate, karena generasi muda, generasi anak saya segala macam itu kan agak minim walaupun kita banyak ini. Dan di sini banyak organisasi-organisasi Islam yang perlu panduan seperti itu. Gitu. Jadi kalau saya kirimnya pakai bahasa Indonesia, paling emak-emaknya. Nah emak-emaknya ini kan yang memang besar, kayak saya kan besar di Indonesia, baru ke sini. Minat baca tuh kurang sekali. Nah anak-anak yang di sini ini minat bacanya besar. Maka itu kita harus translate buku ke bahasa Inggris. Nah itu insya Allah bisa. Saya lagi tinggal nunggu ininya aja, momennya. Siap. Apa mudah-mudahan. Nah API ini Iwan Filan yang dibawa, banyak yang nonton 4.000. API ini kita harus dukung baik material maupun moral, walau dengan doa dan segala macam. Nah kalau ada kelebihan atau apa itu kesitulah kalau memang kepengen lihat, karena sekarang salah satu wadah Muslim tuh cuma ini ya sekarang ini, Gurunda. Ada lagi nggak? Kalau yang berhadapan langsung dengan misionaris pergerakan pemurtadan itu kita. Nah itu dia. Jadi yang di sosmed ya, Bun? Iya, yang di sosmed. Jadi kalau saya sendiri, tapi saya lihat banyak tuh daftarnya. Saya kebenaran ada yang ngasih tahu lah. Wah, saya bilang bagus nih, makin banyak yang memberikan masukan, walaupun nggak besar ya jumlahnya. Saya pun kemampuan saya terbatas, Gurunda. Mudah-mudahan dengan yang saya berikan ini buat API nanti acara bisa bermanfaat gitu loh. Iya betul benar. Ya. Jadi Iwan Villa, kalau ada kelonggaran nih, API itu sekarang ini makin solid, makin hebat. Tapi kita harus support. Kita harus support gimana caranya. Karena Gurunda ini sekarang ini andalan ini. Coba. Gak biasa aja, Bunda. Iya, memang iya. Wah, saya tuh dari dulu lang fansnya. Mudah-mudahan insya Allah kita ada waktu ya ketemu ya. Insya Allah, Bun. Insya Allah. Siap. Oke. Ayo 4.000 follow saya nih. Saya mau turun juga nih sebentar. Jadi 5 juta cukup ya Gurunda ya? Insya Allah, Bun. Kurang sih Insya Allah. sebenarnya. Jujur kurang sih Bun sebenarnya. Banyak pengeluaran karena saya dengar setiap orang dikasih tiket pesawat. Hebat nggak tuh? Orang-orang yang dari API yang mau ke Jakarta itu ada berapa kali? Ada 10, ada lebih yang dibayarin ya? Iya, alhamdulillah. Nah, kebayang nggak tiket dari Makassar ke Jakarta itu berapa? Mahal coy. Jadi memang perlu dukungan ini. Organisasi itu tidak akan besar kalau kita yang ngaku Muslim aja tapi tidak mau berkorban. Walaupun 1.000 perak, ada sejuta, ada 200.000, 200. Betul. Berapapun. Jadi banyak itu. Benar nggak? Iya, Bunda. Masya Allah, luar biasa. Ya, luar biasa itu, Bunda. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat lah. Amin. Tapi saya bantu didoain ya, Gurunda kalau pas lagi ini. Iya, Bunda. Ya, siap. Mana Oten ini? Belum ada Oten. Ayo Iwan Villa, saya di follow sebelum turun. Iya. Di follow teman-teman, di follow Bunda Mila. Karena beliau juga berjuang di belakang ya, teman-teman. Beliau juga membentuk jaringan di Amerika. Ada jaringan beliau yang ya minimal perhatian terhadap Islam kan gitu.
Jadi orang-orang yang ada di Amerika sana membentuk jaringan untuk menguatkan apologet Islam Indonesia, begitu juga menguatkan Islam di Amerika sana gitu teman-teman ya. Di follow